Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke modul kedua dari kelas Jago Nulis Iklan. Di modul kedua ini akan dijelaskan tentang apa itu copywriting, mengapa copywriting itu perlu dipelajari, dan terakhir tentang manfaat copywriting. Oke, sudah siapkan untuk belajar teman-teman? Nah, sebelum saya jelaskan mengenai pengertian copywriting itu sendiri, sekarang saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sesuatu atau juga mengingat sesuatu. Nah, hingga detik ini, hingga menit ini, hingga waktu yang teman-teman saat ini, atau paling tidak hingga hari ini, pada hari ini, berapa sering teman-teman melihat iklan yang ada di sekitar teman-teman, dan teman-teman lihat itu ada di mana? Saya duga teman-teman pasti akan banyak yang bilang, wah banyak iklan sekarang. Mau di luar rumah aja udah ada iklan. Di jalan, di dalam kendaraan, ataupun di gedung-gedung bertingkat. Bahkan di toko kelontong sekalipun, teman-teman pasti akan melihat iklan. Di pinggir jalan pun banyak iklan. Misalnya berupa spanduk, billboard, baliho, dan lain sebagainya. Betul kan? Nah, di dalam rumah pun kita selalu melihat iklan. Bisa dari televisi. Saat kita menonton suatu tayangan di televisi, pasti diselipkan ada iklan. Saat mendengar radio, juga ada iklan. Saat baca koran atau majalah, juga ada iklan. Begitupun saat teman-teman memegang telepon seluler masing-masing. Di situ juga ada iklan. Bahkan ketika kita lagi main game di telepon HP atau di HP teman-teman juga ada iklan. Saat mau santai pun dengan scrolling Facebook atau di Instagram atau Twitter atau nonton di YouTube juga ada iklan. Nah, jadi tiap hari kita akan melihat banyak iklan. Kita akan mendengar banyak iklan. Jadinya nggak aneh kan kalau kita selama ini di tiap hari pun ada iklan di sekeliling kita. Sekarang coba bayangkan deh, kalau kita mau mempromosikan produk yang kita jual, kemudian ada banyak iklan di sekeliling kita, kira-kira iklan kita bisa dilihat banyak orang nggak? Kalau cara beriklannya biasa saja, tanpa copywriting ataupun dengan cara nulis iklan yang baik. Bayangkan juga misalnya ada iklan seperti ini. Yuk di order gamis cantiknya di nomor WA sekian. Atau mom kepoin dong ramuan herbal ini biar badan cepat langsing. Bisa juga, atau ini. Buruan pesan lipstick ini biar gak kehabisan. Chat ya di nomor sekian. Yang yuk di order bukunya. Nah, kalau ada iklan seperti itu, kira-kira bakal dibaca orang nggak? Apalagi ada banyak informasi di sekeliling kita, ataupun ada banyak informasi di sekeliling calon pembeli kita. Nah, gimana coba caranya biar promosi yang kita lakukan itu dilihat banyak orang? Nah, jadinya kalau cara beriklannya kita tidak benar, terus kita berada di lingkungan yang banyak iklan, banyak informasi, kalau kita cara beriklannya hanya begitu-begitu saja, tentu hasilnya akan jauh di luar ekspektasi kita, keinginan kita. Inginnya kita setiap kali promosi banyak yang order, banyak yang pesan, sehingga dagangan kita laris. Tapi ternyata malah kebalikannya, zong, karena cara beriklan kita yang salah. Maka dari itu, iklan yang kita buat itu jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan, pasti nggak bakal dilihat oleh orang lain. Closing pun akan susah.
Nah, gimana mau closing kalau tidak dibaca atau dilihat oleh orang lain? Jadi, inilah pentingnya kita harus belajar membuat copywriting. Karena dengan copywriting akan membuat banyak orang membaca iklan kita sampai habis lalu terjadi transaksi. Bisa dibilang copywriting itu sebagai pengganti kita berkomunikasi dengan target market atau dengan calon pembeli. Jadi itulah alasan pertama kita harus belajar copywriting, yaitu agar iklan kita bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain meskipun ada banyak informasi, ada banyak iklan di sekeliling kita. Itu ya alasan pertama. Nah, alasan kedua, kenapa kita harus belajar copywriting? Nah, alasan kedua kenapa kita harus belajar copywriting adalah untuk menembus alam pikiran bawah sadar manusia. Maksudnya gini, pada dasarnya sih semua orang itu nggak suka dijualin. Jangankan orang lain, kita sendiri pun juga nggak suka dijualin. Meskipun kita sendiri adalah penjual. Bener kan? Nah, kalau mau bukti, gampang. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lagi nonton TV misalnya, ada tayangan film yang sedang teman-teman tonton. Ketika ada iklan, apakah teman-teman akan memindahkan channel televisinya? Saya pikir pasti akan memindahkan channel televisi tersebut. Begitu juga ketika nonton di YouTube. Sebelum nonton pasti ada iklan sebentar, cuma 4 detik atau 5 detik. Pasti akan kita skip langsung. Nah, itu bukti kalau kita juga nggak suka dijualin, meskipun kita sendiri yang penjual. Lucu ya? Tapi ya begitulah kenyataannya. Karena itu, dengan belajar copywriting, kita akan tahu bagaimana cara menembus pikiran bawah sadar dari calon pembeli kita, sehingga pesannya kita atau promosi kita atau iklan kita nanti bisa dibaca oleh calon pembeli. Jadi itu 2 alasan kenapa kita harus belajar copywriting. Oke, sampai sini paham kan ya? Kebayang kan bagaimana alasan kita harus kenapa belajar copywriting? Saya anggap teman-teman paham lah kenapa kita harus belajar copywriting. Tentu ada alasan lain, yaitu agar jualan kita makin laris dan makin banyak. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang pengertian copywriting. Sedikit banyak, teman-teman pasti tahu sih pengertian copywriting itu sendiri. Kemungkinan ada yang menganggap copywriting itu ada seni berpromosi dengan tulisan. Tapi emang apa hanya itu? Kalau ada contoh iklan seperti ini, apakah bisa disebut juga dengan copywriting? Yuk diorder gamis cantiknya di nomor sekian. Atau yang minat buku ini, japri ya. Atau buruan diorder paket riasan cantiknya ini cuma sedikit di nomor ini. Itu bisa disebut copywriting nggak? Menurut saya itu juga sudah termasuk dalam bentuk copywriting. Namun saja belum lengkap. Kenapa? Karena copywriting yang ditulis seperti itu umumnya ditulis oleh penjual pemula dan isinya selalu berisi tentang penawaran. Dan jujur saja, setiap orang pasti tidak suka dengan adanya penawaran. Kalau ada banyak penawaran, berarti terkesan kita seperti disuruh-suruh. Nah, contoh yang tadi itu ada kesan seperti kita disuruh-suruh untuk segera order ataupun segera memesan. Ya, nggak salah sih dengan cara seperti itu, tapi kurang elegan menurut saya. Maka dari itu, copywriting yang baik biasanya berisi tentang penjelasan produk, manfaat produk, menyentuh hati pembaca atau calon pembeli, hingga akhirnya mau melakukan transfer. Pun begitu, setidaknya dalam satu copywriting memiliki atau berisi manfaat yang akan dirasakan oleh calon pembeli. Nah, biar lebih jelas saya kasih contoh seperti ini. Pakai lipstick ini deh, cantiknya bakal kelihatan lebih alami. Pantesan aja banyak yang nge-WA di nomor sekian. Katanya sih biar terlihat lebih muda. Contoh lain misalnya seperti ini. Maaf ya mak, stok gamis ini tinggal sedikit. Yang tancanya di nomor sekian sudah berudul dan ada yang tinggal transfer. Masya Allah, alhamdulillah laris.
Contoh ketiga seperti ini. Baru aja sekali minum, efek dari herbal ini sudah terasa banget di badan. Nggak usah tunggu lama untuk dapat badan langsing kalau begini. Besok tinggal order lagi deh di nomor sekian. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita memiliki kesan tersendiri dalam setiap copywriting itu. Ada manfaat yang bakal dirasakan ataupun dialami oleh calon pembeli. Misalnya, copywriting yang tentang lipstick tadi. Makanya orang banyak yang beli, ada yang pesan karena ingin terlihat lebih mudah. Jadi kesannya orang yang memakai lipstick tersebut akan terlihat lebih mudah dan cantik, lebih alami. Nah, itu manfaatnya yang ditonjolkan. Kemudian di contoh yang lain, soal gamis. Nah, itu dijelaskan itu hanya menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin memiliki gamis tersebut. Itu artinya produk tersebut berkualitas dan bagus. Makanya ditunjukkan adalah banyak peminatnya. Secara nggak langsung, itu juga menunjukkan kualitas yang ingin disampaikan dari iklan tersebut. Nah, untuk iklan atau copywriting yang tentang minuman herbal, manfaat yang akan dirasakan oleh pembeli adalah untuk mendapat badan langsing ternyata cukup mudah. Cuma dengan minum, kemudian sudah bisa mendapatkan badan langsing dengan waktu yang singkat. Nah, itu manfaat yang ditunjukkan dari contoh-contoh copywriting yang saya sebutkan tadi. Bagaimana? Contoh tersebut sudah bisa memberikan bayangan apa itu copywriting? Jadi, salah satu elemen dari copywriting yang baik itu adalah menunjukkan manfaat yang akan dirasakan oleh calon pembeli kita. Nah, elemen lain dalam copywriting yang baik itu ada yang disebut dengan nama call to action. Ini artinya mengarahkan calon pembeli untuk bertindak sesuai dengan keinginan penjual. Apakah itu ingin bergabung, ingin membeli, ingin klik tombol sesuatu, atau ingin segera order. Jadi itu salah satu unsur lain dari copywriting yang baik. Jadi ada dua. Pertama adalah ada unsur kebermanfaatan atau menunjukkan manfaat yang akan dirasakan oleh calon pembeli dan menunjukkan bagaimana cara memperoleh produk tersebut. Bisa disimpulkan bahwa copywriting itu adalah cara berkomunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan atau menjelaskan produk hingga membuat calon pembeli penasaran, lalu mengarahkan pembaca untuk bisa bertindak sesuai dengan keinginan penjual. Nah, sampai sini paham ya teman-teman apa pengertian dari copywriting itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang manfaat copywriting. Manfaat dari copywriting sebetulnya teman-teman sudah tahu sendiri kok. Salah satunya adalah bisa mendongkrak penjualan teman-teman. Namun ada syarat khusus ya agar bisa mendongkrak penjualan teman-teman. Nah, syaratnya nanti akan dijelaskan di modul selanjutnya. Nah, manfaat lain adalah kita bisa membuat orang yang tadinya nggak tahu produk kita, akhirnya jadi tahu dan paham. Atau yang tadinya sudah tahu dan paham dengan manfaat yang bakal mereka terima, kemudian kita bisa menyentuh sisi emosi dari calon pembeli, ujung-ujungnya nanti malah menjadi proses transaksi dan closing. Manfaat lainnya adalah kita bisa mengedukasi orang yang tadinya nggak peduli atau cuek sama produk kita, hingga akhirnya menjadi tertarik dan melakukan transaksi. Kita juga bisa membuat pembeli yang tadi cuma membeli sekali, malah jadi beli berkali-kali. Selain itu, kita bisa mengarahkan calon orang lain untuk merekomendasikan produk yang kita tawarkan. Jadi, itulah ya beberapa manfaat dari copywriting yang teman-teman pelajari saat ini. Nah, agar teman-teman makin paham tentang copywriting itu sendiri, saya akan berikan tugas berupa silakan teman-teman cari contoh-contoh iklan apa saja, entah produk teman-teman sendiri atau produk orang lain yang intinya memiliki ciri-ciri seperti ada edukasinya, menarik, membuat penasaran, dan ada tindakan atau mengarahkan pembaca. Nah, silakan itu dicari dan kumpulkan di link tugas yang akan diberikan juga ya. Nah, oke.
Nah, sampai sini untuk materi modul kedua. Sampai jumpa di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.